Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita minggu hari ini tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyaan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, agar kita lebih mudah mengerti, lebih mudah menghayati, dan lebih mudah mengerjakan apa yang dituntut oleh Tuhan dari firman-Nya pada saat ini, lebih mudah juga untuk mengimani apa yang menjadi nas Alkitab untuk khotbah hari ini. Mari kita ingat dua kata kerja dari nats khotbah pada saat ini, yaitu bangkit atau batakehe dan menjadi terang atau Batak Masinonta. Dua kata kerja ini adalah tuntutan Tuhan dahulu kepada bangsa Israel, dan sekarang kepada kita pengikut Kristus, yaitu Israel yang baru. Artinya kurang lebih bahwa dalam nats ini Tuhan melalui Nabi Yesaya menuntut kita supaya bangkit dan menuntut kita supaya menjadi terang atau bersinar. Dua kata kerja inilah yang dituntut oleh kita, dan mari kita ingat dua kata kerja ini agar kita lebih mudah memahami nats kita pada saat ini. Yang pertama, kata kerja bangkitlah, hehema. Kata kerja bangkitlah itu biasanya diberikan untuk memotivasi seseorang, menyemangati seseorang agar dia bisa meninggalkan hal-hal yang lebih rendah, hal-hal yang lebih buruk, dan dia bergerak kepada hal-hal yang lebih baik. Artinya kurang lebih bagaimana menyemangati seseorang supaya dia bisa meninggalkan kesedihan, bisa meninggalkan penderitaan, bisa meninggalkan kekalahan, bisa meninggalkan hal-hal yang lebih buruk, dan dia bergerak maju kepada arah yang lebih baik. Itulah yang dituntut Tuhan dengan kata bangkitlah. Dahulu kepada orang Israel yang selama 70 tahun dalam penderitaan di pembuangan Babilonia, mereka merasakan kesedihan, kepedihan, merasakan duka cita yang mendalam, tetapi atas anugerah Tuhan mereka dikeluarkan
atau diselamatkan oleh Tuhan dari pembuangan Babilonia itu, dan mereka kembali ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Dalam konteks inilah Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan, bangkitlah. Artinya, jangan ingat-ingat lagi kesedihan yang kau alami di pembuangan Babel, tetapi bangkitlah kepada satu kehidupan baru, mulailah kehidupan baru, jangan lagi melakukan dosa, karena memang karena dosamu lah kamu diizinkan Tuhan terbuang ke Babilonia. Sekarang bangkitlah, jangan lagi ingat-ingat masa lalu yang kelam, tetapi mulailah kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Delima yang terkasih, itu jugalah yang dituntut Tuhan pada kita pada minggu hari ini melalui nas ini. Bangkitlah. Artinya bagaimana kita bergerak ke arah yang lebih baik, bergerak ke arah yang lebih mulia, ke arah yang lebih luhur, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh kecil misalnya, kalau ada orang yang selalu bermalas-malasan, bagaimana dia bangkit menuju satu kehidupan yang lebih rajin bekerja, karena memang Tuhan menuntut kita untuk bekerja. Jadi bangkitlah dari kemalasan. Kalau mungkin ada orang yang mau jatuh ke dalam judi online, salah satu kebiasaan yang menjadi viral saat ini, bangkitlah dari kebiasaan buruk seperti itu, tinggalkanlah judi online itu, karena judi online bagaimanapun itu tidak akan pernah memberikan kita uang, memberikan kita materi, tetapi akan membuat kita menjadi semakin susah. Sehingga bangkitlah, jangan lagi terjebak dalam judi-judi seperti itu. Dan banyak lagi hal yang bisa kita daftarkan. Intinya adalah Tuhan Yesus yang kelahirannya akan kita rayakan di hari-hari mendatang, dan kita masuk dalam minggu ini, minggu Advent yang keempat, menuntut kita supaya kita bangkit kepada satu kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada orang yang mungkin pernah menipu, mungkin pernah tidak jujur, bangkitlah, tinggalkanlah itu, mulailah kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Delima yang terkasih, yang kedua adalah menjadi teranglah, bersinarlah, bercahayalah, marsinodang, Pak. Beberapa bulan belakangan ini, saya yakin bahwa kita semua tahu ada kalimat atau perkataan yang viral menjadi bahasa gaul di media sosial, yaitu menyala. Ya, mungkin kita sering dengar, menyala abangku, menyala bosku, menyala bapakku, dan lain sebagainya. Menyala di sini artinya adalah itu sebuah bahasa gaul dalam media sosial sebagai apresiasi atau pujian kepada seseorang karena prestasinya, karena kehebatannya, dia keren, dan lain sebagainya. Kurang lebih sebenarnya bahasa gaul yang viral ini itulah juga sebenarnya yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Artinya bagaimana hidup kita itu menyala, bagaimana hidup kita itu bersinar, bagaimana hidup kita itu bercahaya. Apa artinya bercahaya, bersinar, menyala? Bagaimana supaya hidup kita itu memancarkan cahaya Kristus. Karena memang Kristuslah yang menjadi terang dunia, seperti bisa kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12 itu. Kurang lebih artinya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita memancarkan sinar Kristus. Kita mengerjakan apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dalam Filipi 2 ayat 5 itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Kalau ada orang yang bersinar karena kekayaannya, ada orang yang bercahaya karena pangkatnya, jabatannya, karena kehebatannya, karena dia keluarga ningrat atau keluarga orang-orang terpandang, saya pikir itu tidak salah, itu bukan dosa, asal semua itu didapatkan dari jalan yang baik. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus menuntut kita supaya kita bersinar karena karakter-karakter positif,
karena karakter-karakter Kristus yang kita bisa tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi bagaimana karakter Kristus, karakter positif, nilai-nilai ilahi bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, disitulah kita bersinar. Jadi misalnya kita bisa mempraktekkan ketulusan hati, mempraktekkan kasih, menunjukkan kerendahan hati, dan banyak lagi yang dituntut Yesus dari kita para pengikutnya. Amin. Tuhan memberkati.